Hola, salam fans Garuda. Salam hangat untuk teman-teman para pecinta sepak bola tanah air dimanapun Anda berada. Dan tak lupa kita sapa tetangga sebelah dengan mengucapkan salam makan pagi untuk para bani sarapan wal angan-angan. Wabil khusus para tipe M dengan IQ 15 ringgit yang ada di negeri Malaysia sana. Topik pertama kita awali dulu dari 32 nama pemanggilan pemain dari postingan Garuda Calling Timnas Indonesia untuk TC di Bali pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga melawan China dan Jepang. Seperti yang kita lihat, untuk posisi penjaga gawang starternya nanti tim kepelatihan masih akan tetap mengusahakan untuk Emil Audero debut, mengingat dirinya yang masih begitu sibuk dalam misi membawa Palermo promosi ke kasta tertinggi Liga Italia Serie A. Sehingga mudah-mudahan saja ia tersedia mengawal Mistar saat kita menjamu China di GBK, di mana posisinya ia menggantikan Martin Paes yang sedang absen karena terkena akumulasi kartu kuning, dengan pelapisnya kiper Borneo FC Nadeo Argawinata dan Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, serta kembali dipanggilnya Reza Arya dari PSM Makassar untuk mewakili nama Laskar Juku Eja sebagai opsi kiper keempat di training camp kali ini. Dari kiper kita geser dikit ke area pertahanan. Di posisi belakang tim kepelatihan masih tetap mempertahankan nama pakem lama, yaitu El Preman Justin Hubner dari Wolverhampton Under 21. Kemudian pemain termahal se-Asia Tenggara saat ini siapa lagi kalau bukan El Nyengir Meshil Hers, bek andalan FC Twente, dan El Capitano dari Venezia Bang Chai Itses yang sedang dipepet tim-tim papan atas Serie A seperti I Rossoneri AC Milan dan I Nerazzurri Inter Milan, La Vecchia Signora Juventus Atlanta Bologna dan Torino. Lalu masih dipanggilnya pemain sepuh mantan kapten Johor Darul Takzim Hurdi Ahmad, disusul kapten Persija Jakarta Rizky Ridho yang merupakan salah satu pemain lokal paling konsisten saat ini. Kemudian di lini tengah ada El Profesor penggendong Almer City Tom Haye dan Ricky Kambuaya dari Dewa United yang musim ini bermain cukup baik di Liga 1. Tak ketinggalan dipanggil wonderkid Timnas Indonesia yang abroad di kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United Marcelino Ferdinand yang terpaksa harus menepi sementara melawan China, tapi mulai tersedia melawan Jepang, dan talenta FC Utrecht U21 Ivar Jenner serta Joy Pelupesi gelandang pengangkut air yang bermain di Divisi 2 Liga Belgia bersama Lommel SK. Tak lupa juga bahkan camat Swansea City yang terakhir main bulan Agustus lalu pun masih sempat-sempatnya dipanggil oleh Kluivert, yaitu Tejo atau Nathan Chuaon yang kabarnya sempat diincar klub Liga 1 saking seringnya jarang masuk DSP daftar susunan pemain. Event itu sekadar jadi penghangat baku cadangan pun enggak. Tapi uniknya masih aja harus dipertahanin sama Swansea City untuk musim depan. Dari lini tengah kita melebar ke sisi kedua flank, di mana sayap kanan ada nama pemain yang bakal merebut di Bundesliga musim depan bersama Borussia Mönchengladbach, yaitu Kevin Tix yang kemungkinan sudah mulai pulih dari cedera, makanya ia bisa dipanggil ke TC kali ini. Lalu ada pemain J-League kasta tertinggi Liga Jepang dari klub Yokohama F Marinos Sandy Walsh, dan ada pemain versatile Eliano Reinders yang beberapa pertandingan terakhir mulai mendapatkan minute play di Eredivisie bersama PEC Zwolle. Kemudian disusul comebacknya Asnawi Mangko Alam dari Port FC yang musim ini juga cukup mendapat banyak menit bermain di Liga 1-nya Thailand, yang mana kali ini ia kembali diberi kepercayaan oleh Kluivert untuk membuktikan kemampuannya setelah sebelumnya sempat kehilangan tempat di timnas. Ya, setiap pemain berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk membuktikan kapasitasnya layak dipanggil timnas atau enggak. Termaksud Elkan Bagot yang sempat diisukan menolak panggilan di Garuda Calling sebelumnya dengan alasan pengen fokus ke klubnya dulu. Tapi begitu klubnya udah nggak sibuk, dia malah balik di prank timnas dengan sama sekali nggak dipanggil ke TC, padahal dirinya udah duluan sampai di Bali. Gak apa-apa, mungkin nunggu round 4 atau nunggu Jordi Amat pensiun dulu, baru dia dipanggil, mengingat lini belakang yang sudah lumayan sesak. Tapi tenang aja, peluang itu masih terbuka kok untuk seorang Bagot, karena biar gimana pun dia salah satu batu peletakan pertama yang merintis timnas dikala semua pemain diaspora belum mau bergabung, kayak seperti sekarang. So bukan nggak mungkin kalau tim kepelatihan bakal beri dia kesempatan lagi untuk comeback di round 4 jika situasi salah satu pemain belakang ada yang tidak tersedia. Karena buat saya selagi masih punya kualitas, dia layak diberi kesempatan kedua untuk mengenakan lambang Garuda. Contoh misalnya seperti Sayuri bersaudara yang tampil impresif bersama Malut United di Liga 1. Makanya nggak heran jika mereka berdua kembali dipanggil dan diberi kesempatan untuk ke timnas dalam persaingannya mengikuti TC di Bali kali ini. Selain itu ada Shane Patinama yang turun kasta nyusulin Asnawi dan Arhan ke Liga Tom Yam dengan memilih bergabung bersama Buriram United dan bakal bersaing posisi dengan kaptennya Teraton Bunmatan yang sudah lebih dulu jadi sepuh di sana. Dan Pratama Arhan sendiri cukup mendapatkan minute play meski lebih sering bermain sebagai super sub ketimbang starter di Liga Tom Yam bersama klubnya Bangkok United. Gak heran, makanya timnas masih butuh dia karena suka nggak suka biar gitu-gitu kehadirannya masih dibutuhkan buat lempar lembing sebagai senjata alternatif jika terjadi deadlock.
Setelah itu ada Calvin Vertonghen yang sering bermain reguler dan akhir-akhir ini lebih dipercaya jadi kapten di NEC Nijmegen yang berkompetisi di Eredivisie bersama Dean James dari Go Ahead Eagles yang baru pulih dari cedera dan juga tak kalah berpengalamannya karena memiliki jam terbang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Dan kemungkinan Dean James ini bakal didorong ke atas buat gantiin posisi Wak Haji Ragnar yang masih terjangkit virus misterius. Dari sayap kita meluncur ke lini depan, di mana bagian serangan ada dua pemain Dewa United lainnya yaitu Septian Bagaskara dan Egy Maulana Fikri yang musim ini tampil cukup apik di Liga 1. Kemudian ada El Clamer Rafael Strijk yang kurang dapat minute play di Brisbane Roar yang mana dari 10 match baru nyetak 1 gol. Yang berarti mungkin dia harus segera cabut buat dapetin match fitness yang cukup. Meski harus main di liga yang secara kualitas lebih rendah ketimbang jadi camat yang bahkan sama sekali nggak ngangetin bangku cadangan. Setelah itu ada Ramadan Sananta dari Persis Solo yang sudah mengemas 52 penampilan dengan 13 gol bersama Laskar Sambernyawa. Yang kembali mendapat kepercayaan Kluivert untuk jadi pelapis bagi Ole Romeni dari Oxford United yang saat debutnya di timnas berhasil mengemas 2 gol dari 2 match. Dan pastinya kali ini kembali jadi andalan di lini serang Garuda jelang lawan China dan Jepang. Nah, yang menarik pada Garuda Calling kali ini ada veteran timnas yang berasal dari era kegelapan dan kembali dipanggil ke timnas buat comeback. Siapa lagi kalau bukan Stefano Lillipali sekaligus menjadikannya pemain paling senior saat ini. Tentu ini merupakan chance buat dirinya membuktikan apakah masih layak berseragam timnas. Menarik untuk kita tunggu momen epic comeback-nya. Nah, dari timnas Indonesia sekarang kita beralih geser sedikit ke tetangga untuk bahas topik kedua yang mereaksi komentar keluh kesah netizen seberang yang belum apa-apa udah kalah duluan sebelum perang. Saat mereka melihat list Harimau Calling dari skuad Peter Klamowski yang merilis nama-nama lama dengan muka-muka yang itu-itu aja, kata netizen seberang yang udah terlanjur kemakan bualan revolusinya itu. Kira-kira begini reaksinya. Dikutip dari media akun Harimau Malaya, dalam press conference sidang media, beberapa pemain warisan akan tiba nanti. Part 1 Peter Klamowski. Mungkin kali ini mereka berasa kayak orang dikasih harapan. Jadi ya kayak ginilah respon netizennya. Aku macam tak percaya lah nama-nama nih yang tercalon. By the way, aku harap skuad ini mampu membuat kejutan. Sekurang-kurangnya Peter masih percaya dan mengharapkan pemain lokal kita sendiri ya. Anak-anak Malaysia. Lagi pelik pemain patah hidung pun dapat call up. Makanya nggak heran kalau nagih lah mereka. Mana 7 player warisan? Apa Saltal call up? Masa jumpa Cape Verde? Dapat juga tengok quality mereka. Mana player warisannya? FPM tak buat kerja ke? Berbulan-bulan masa diambil. Tiada satu pun player warisan. Tup tap tup tap tup. Ceti sana sini. Las-las player warisan pun tak ada. Kata Spain lah, England lah. Tak reti-reti, bersabar. Tak pernah habis dengan bohong juru latih nih. Sebenarnya nggak bohong, kan bertahap. Ada sih pemainnya yang meski cuma level tarkam harga gocapan, cuma emang dasar dia pada aja yang kesabarannya setipis tisu, saking ngebetnya ngejar kita. Misal kayak pemain antah berantah ini nih, yang meski asal-usulnya nggak jelas, tapi udah dipanggil Harimau Malaya. Gabriel Palmero, new player for Malaites national team. Nah kalau udah kayak gini, kira-kira beginilah respon khas Mahawangsanya. Seperti biasa, Malaites punya pemain baharu yang sakit hati orang sebelah walaupun tiada kaitannya dengan mereka. Netizen kita cuma balas, grade apa ini? Grade CDT, di bawah grade D. Tapi kerennya netizen kita masih bisa-bisanya muji. Ini pemain kelas, levelnya di atas semua pemain ASEAN. Di atas semua pemain ASEAN? Yalah bang, yain aja kenapa? Gue komen gini kan buat jenengin mereka. Walaupun abis itu dibanting lagi, banyak juga ya pemain keturunan Malaysia di Spanyol. Bokapnya mungkin kerja di Petronas dulu, di tim Repsol Honda atau entahlah. Daripada nggak ada, daripada nggak ada kocokan, ya udah sikat aja lah. Market value-nya 50.000 euro. 50.000. Udah kayak servis tombol HP gua. Servis tombol HP nggak tuh? Hell nah, market value pemain 50.000 pun dia gaskan. Ya ditanyalah jalur nasabnya sama netizen plus 26. Darah Malaytesnya dari siapa? Kelompok 7 ingin bertanya, apakah bisa kalau garis keturunannya dari donor darah, transfusi darah untuk dinaturalisasi? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab. Jawabannya bisa, Kak. Bahkan dari gigitan nyamuk pun bisa, Kak. Demikianlah jawaban dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.
Nah, sekarang kita balik ke komentar warga seberang. Kata revolusi. Balik-balik muka-muka itu je pemainnya yang bertukar gaji mahal tim juru latihnya. Juru latih banyak cakap, tewas jumpa Vietnam, letak jawatan lah. Kena bisu ke baru boleh jadi juru latih. Jadi lauk Vietnam nanti Harimau Malaya kalau tengok senarai nama pemain. Sampai-sampai belum apa-apa para Bani Sarapan udah diremehin duluan sama Bani Nguyen dengan bilang, kami akan menang dengan mudah melawan imigran di Kuala Lumpur. Good luck. Misi wajib menang lawan Vietnam. Jangan main-main woi. Ujian sebenar bagi FAM. Coach Peter bukanlah perlawanan persahabatan dengan Cape Verde, tetapi kalah atau tewas dalam perlawanan dengan Vietnam. Lebih baik letak jawatan atau dipecat. Dulu aja mereka bilang kita cuma menang setakat ASEAN je. Nah, sekarang dibalikin sama alam. Dikasihlah mereka Vietnam yang katanya cuma setakat ASEAN je. Tapi belum apa-apa udah ketar-ketir. Netizen kita coba jawab. Lawan sesama ASEAN doang, sambil tiduran juga lolos. Tahun nih kalau Harimau Malaya kalah lawan pasukan Vietnam, genaplah 12 tahun tak pernah menang lawan Vietnam. Sakit hati nih. Harap coach dapat buktikan sesuatu bagi pulihkan semangat dan minat-minat fans Harimau Malaya. Kita tunggu dan lihat tactical gameplay dari coach baru. Cukup-cukuplah mengeong. Sekarang masa untuk mengaum dan mengganas katanya. Tapi kocaknya udah coba disemangatin, masih aja pada pesimis. Entahlah. Biasa-biasa aja line up nih. Tak ada masalah bagi Vietnam. Good luck Coach Peter. Arif Aiman dan Tion Kus siap memasak. Memasak ubi kayu. Game kritikal lawan Vietnam nih, wajib menang. Kalau kalah juga, dah boleh lupakan Piala Asia 2027. Se-ASEAN pasti akan terhibur. Dan kocaknya masih ada aja IQ 15 ringgit yang nyariin kita, tapi dibalas dengan elegan oleh netizen kita. Dia cariin lah, kenapa tak ada Indonesia di kelayakan Piala Asia 2027? Jangan tanyakan kita, timnas Indonesia di mana. Cari tahu aja kita ada di mana. Langsung kata mereka, baru main di ronde 3 dah klaim sebagai king. Andai kata juara dunia, confirm dah dia klaim God of Football. Ngetik sambil ngunyah ubi kayu. Netizen kita cuma bales, salam beras dulu, matang sing penting. Kita kembali ke komentar mereka tiap rilisan squad dengan nama-nama yang itu-itu aja. Setakat mengharapkan nama call up, yang ada ini aku rasa kalau lawan negara sebelah, habislah kena tibai. Dengar betul-betul lah dulu, ini baru fase 2, fase 3 awal Juni nanti, barulah final pemilihan pemain termaksud pemain warisan. Sabar je. Sembang sabar-sabar, apa yang mesti harap? Kalaupun ada player warisan, pastilah teruk macam player Liga 7. Apa yang nak fans harap? Bani Sarapan tipe M-nya jawab, nih mesti Konohani yang tak pandai sabar. Sabarlah, apa kamu dapat dari sabar? Lah, dia yang menderita, kita yang dibawa-bawa. Dan untuk para teman-teman yang menyukai konten seperti ini, tolong bantu admin untuk bisa lebih semangat lagi membuat counter narasi seperti ini dengan bentuk like dan sawer dalam bentuk super thanks dengan tombol di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.